Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita bermain, nah terlebih dahulu kita menyanyi dulu. Nah, menyanyinya lagunya seperti ini Bapak Ibu. Iya. Silakan Ibu Anjani. Sambil disimak lirik-liriknya. Bisa. Iya, lagunya 7 jurus BK hebat. Nah, boleh sambil berdiri Bapak Ibu. Boleh sambil berdiri, ikuti gerakannya. Ayo. Di lingkungan sehat. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sana, izin Bapak Ibu Tabe, Bapak Ibu guru senior, teman-teman yang adik-adik juga ada di sini, yang junior ada, Bapak Ibu senior, fasilitator nasional ada, Ibu Nova, ada Bapak Ibu guru penggerak juga di sini. Izin Tabe, kami dapat tugas dari kegiatan kami kemarin, yaitu melakukan pengimbasan di sekolah. Nah, salah satunya inilah Ibu, seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk berbagi ke Bapak Ibu. Jadi izin, bukan kami yang berdiri di sini, kami yang lebih tahu, tidak. Tidak, kami hanya berbagi ke Bapak Ibu apa yang kami dapatkan, itu yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu supaya kita satu konsep dalam proses pembelajaran dalam proses pembelajaran atau proses mendidik anak-anak kita di SMA Negeri 6 Palu. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, yang akan kita pelajari hari ini adalah 7. Oh ya, izin berdiri. Tapi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nova. Saya ingin mencoba menyampaikan apa yang saya rasakan. Tapi saya yakin melihat ekspresi Bapak Ibu semua tadi, kita merasa bahwa di sisi lain kita juga memperhatikan respon yang diberikan oleh guru itu juga sepertinya bukan hal yang tepat untuk dia lakukan kepada anak itu. Terkait dengan cerita tadi itu memang sangat miris sekali ya. Kenapa sampai ada generasi kita seusia ini begitu kasar. Kalau kita lihat dari gambar yang ada ini, lingkungannya juga tidak memadai ini. Sangat kotor dan tidak kondusif ya. Keberadaan guru dengan siswa, ya tentunya kalau saya melihat jelas kalau model seperti itu, guru juga itu harus mengintrospeksi diri. Oke Bapak Ibu, saya tidak panjang di sini Bapak Ibu. Yang jelas video tadi, kemudian ada kasus juga yang terjadi barusan tentang kepala sekolah yang dilaporkan ke polisi sehingga satu sekolah mogok sekolah, tidak mau sekolah semua. Artinya kondisi pendidikan kita saat ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Sedang mengalami guncangan yang hebat. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, maka jadilah sepertinya yang ini. Mereka bebas mengakses informasi. Ini teknologi kan ibarat pisau bermata dua. Kemudian bermata dua pakai pegas lagi. Jadi semakin kencang kita pukulkan ke depan, maka semakin kencang yang kembali ke kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah salah satu faktor utama kenapa sampai ada yang namanya 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu. Nah, ini alasannya Bapak Ibu. Kenapa diambil istilah 7 jurus BK hebat? Itu diadopsi dari salah satu seni bela diri Indonesia, yaitu silat. Ya, silat seni bela diri Indonesia yang mengutamakan kelenturan, kemudian mengedepankan kasih sayang, persaudaraan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini regulasinya Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, pendekatan pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah experiential learning. Dia mengutamakan aktivitas, kemudian direfleksi, kemudian ada konseptual, kemudian melakukan aplikasi. Nah, jurus yang pertama para pendekar yang akan kita pelajari itu adalah kenali potensi. Nah, Bapak Ibu, silahkan di-scan dulu. Untuk aktivitas pertama kita, silahkan di-scan dulu. Scan dulu Bapak Ibu. Akan pilih tes kemampuan. Langsung dikerjakan Bapak Ibu. Iya. Nanti jangan lupa sudah selesai di screenshot ya. Kalau sudah selesai, lihat hasilnya.
ini? Kalau kita melihat aplikasi yang digunakan Tani ini sangat bermanfaat baik kepada guru maupun siswa. Jika kita nantinya menggunakan aplikasi ini kepada siswa, kita akan tahu bagaimana gaya belajarnya siswa dan kedepannya kita akan bisa memetakan siswa ini nyamannya belajar seperti apa. Misalnya saya pada saat menggunakan aplikasi tadi, saya gaya belajarku itu kinestetik. Jadi lebih suka yang realita begitu, ya. Bahwa kalau ada masalah, kita menghadapinya jangan langsung emosi, karena anak pertama menghadapinya langsung emosi dengan mengeluarkan tangisan. Tetapi anak yang kedua itu bersikap tenang, mencari jalan lewat di bawah sehingga masalahnya teratasi. Terima kasih. Berdasarkan gambar yang saya amati, di sini ada hewan, beberapa hewan, kemudian ada monyet, ada gajah, ada siapa itu, ada orang, apa lagi? nah, anjing laut atau Iya. apa? Baik, terima kasih Bapak Narsum. Mungkin saya sedikit berbeda dengan persepsi atau sudut pandang yang disampaikan oleh Ibu Sarti. Saya lebih kepada persepsi bahwa yang ditampilkan di gambar ini adalah binatang-binatang itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jenisnya berbeda-beda. Kita bisa sebut dia bernama gajah, ikan, monyet, burung, dan lain sebagainya. Yang bahkan tempat hidupnya juga berbeda-beda. Tetapi sang guru menyatakan pernyataan bahwa untuk setiap yang ada di room itu akan diberikan latihan yang sama, yaitu memanjat pohon. Nah, artinya adalah bahwa ada persamaan perlakuan terhadap latar belakang yang berbeda. Mungkin itu terjemahan saya dari gambar yang terlihat ini. Terima kasih. Cerdas interpersonal. Yang pertama itu berkomunikasi secara verbal dengan baik. Yang kedua terampil dalam komunikasi nonverbal. Yang ketiga melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Yang keempat menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Kemudian yang kelima selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Nah, seperti itu ciri-ciri anak-anak yang memiliki atau orang yang memiliki kecerdasan interpersonal. Next, Bu Saleha. Ya, cerdas naturalis. Yang pertama itu tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Yang kedua, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Yang ketiga, nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas. Yang keempat, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Kayaknya saya tertarik yang nomor 3. Oke, next. Next, Unjani. Kemudian ada kecerdasan moral, ya. Next, Bu Saleha. Kecerdasan moral, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami benar dan salah. Kemudian bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut dengan konsisten meskipun dalam situasi yang sulit. Oke, Bapak Ibu. Next, Bu Saleha satu saja cerdas apa itu? Cerdas logis matematis. Yang pertama, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik. Yang kedua, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Kemudian yang ketiga, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Gunakan 7 jurus. Apa jurusnya Bapak Ibu? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Materi yang kedua ini kelola emosi. Alurnya masih sama juga Bapak Ibu. Kita ada aktivitas, kemudian merefleksi seperti tadi. Kemudian saya jelaskan sedikit konsepnya. Kemudian Bapak Ibu mengaplikasikan. Ada kertasnya tadi Mau Jenny? Coba dikasih kertas ke peserta. Minta mengekspresikan perasaan Bapak Ibu melalui kertas itu. Kalau senang, silakan dielus-elus kertasnya, ya. Tapi kalau jengkel, silakan diremas. Kalau mau disobek juga silakan. Sekarang periksa bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh
apa namanya itu? Langsung tidak boleh ambil langsung kesimpulan emosi, begitu. langsung Emosi. ambil kesimpulan. Iya. Ternyata semua kegagalan ada Ada solusinya, ada Iya. hikmahnya. Iya, Pak Gede. Jadi kenapa kertas saya masih mulus bersih? Iya. Ya, karena saya pelajari anak didik saya. Iya, betul. Apa masalahnya? Iya. Dan kenyataannya biasanya akhir ini di kelas kalau ada siswa yang malas, saya cari tahu apa masalahnya. Mungkin saja dia itu hidupnya adalah seorang diri, dia harus mencari nafkah. Tapi tidak pernah saya meluangkan emosi yang berlebihan. Masih sebatas wajar lah. Iya. Sebagai manusia biasa tetap ada emosi, karena ketika manusia tidak ada emosi itu saya kira lain juga. Iya. Lain juga. Karena ada hal-hal tertentu memang kalau harus hitam tidak boleh bergeser jadi abu-abu. Betul. Ya tetap kita harus tegas. Tapi itu tadi kita harus kembali lihat keadaannya seperti bagaimana sehingga anak kita bisa seperti itu. Iya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita keliru, kita harus mengakui bahwa kita salah. Iya, Kita betul. harus mengakui. Betul. Tidak boleh kita Bertahan. merasa karena kita tua salah tapi tetap bertahan. Saya ini betul, tidak boleh. Iya. Kalau salah kita harus akui. Seperti itu pengalaman saya, Pak. Jadi Baik Bapak Ibu, ini ada satu peta emosi. Nah, tujuannya untuk mengenali emosi atau perasaan anak-anak kita ketika sedang mengajar. Ini mungkin bisa kita bikin nanti di kelas Bapak Ibu, atau berkolaborasi dengan wali kelas. Ilustrasikan fungsi kerja otak itu di telapak tangan kita. Nah, otak reptil yang cenderung agresif itu terletak di telapak tangan, kemudian limbik tadi dia letakkan di jempol, kemudian yang pengendali